Viral kisah seorang ibu yang dipolisikan anak kandungnya karena warisan. Datang ke Polres Bekasi, Metro Bekasi, ibu tua bernama Mak Rodia, duduk di kursi roda. Selain lumpuh, ada gejala stroke. Mirisnya, wanita berusia 72 tahun itu dilaporkan oleh 5 anak kandungnya sendiri. 3 anaknya yang lain terlihat mengantar sang ibu menjalani pemeriksaan. Peristiwa miris ini berlanjut karena akhir-akhir ini Mak Rodia merasa ada teror mistik yang selalu hadir ke kediamannya. Lantas, teror apakah gerangan hingga membuat Mak Rodia meminta Kang Dadan membersihkan rumahnya dari gangguan mistis? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berasal dari Kampung Gudang Hut, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Mak Rodia mengurai kesedihan. Ia dilaporkan 5 anaknya karena urusan tanah warisan. Lalu muncul hal-hal mistik yang mengiringinya. Dan dipanggillah Kang Dadan untuk melihat kondisi Mak Rodia yang hidup memprihatinkan. Selamat malam pemirsa Ganjil Misteri, bersama saya Kang Dadan. Malam hari ini saya diundang oleh Ibu Rosidah yang sedang viral, yang digugat oleh kelima anaknya. Dan malam hari ini saya diundang sama beliau untuk menetralisir yang katanya mendapatkan gangguan gaib ataupun mendapatkan ancaman-ancaman yang di luar dari nalar orang awam biasa. Saya sudah bersama Ibu Hajah Rosidah ya. Rodia. Oh, Rodia. Apakah betul mendapatkan gangguan gaib ataupun mendapatkan yang secara kasat mata gitu? Ada, saya lagi duduk di sini. Muka-muka orang tapi ke depan kayak gandarwo gitu. Udah gitu. Sama saya diludahin. Wah, setan lu ngeganggu gua. Ini mah bukan yang ngimpi. Mak Rodia saat itu sedang mengaji surat Al-Jin. Saat itu muncul sosok yang disebutnya genderuwo. Bukan takut karena makhluk halus itu segera menghilang setelah diludahi. Tapi sejak itu Mak Rodia bermasalah dengan kesehatan. Apalagi sejak 2 tahun lalu beberapa benda mistik ditemukan di sekitar rumahnya. Jadi saya lagi ngaji surat Al-Jin itu. Ngaji itu surat itu ludahnya. Udah lama. Ini kan udah 2 tahun suami ibu. Pertama sampai bener banyak banget ada yang ngawurin garam di depan anak ibu yang nomor berapa? 6. Kok diaurin garam? Itu emang buat masak. Emang ini rumah gua mau dia sayur apain? Ini bakal kelihatan sama ibu. Bukan hanya Mak Rodia yang terpaksa melihat genderuwo yang mewujud. Sang anak yang masih setia pada ibundanya ditakuti oleh suara keras yang datangnya tiba-tiba tanpa diketahui berasal dari mana. Arahnya ada di dalam rumah,
tidak jauh dari sebuah almari. Kalau saya mah kalau yang lihat itu yang kayak sisi gondorwo saya nggak ngerasakan, gitu kan. Saya nggak ini yang melihat ini ibu saya sama kakak saya. Nah kalau saya mah itu lagi bikin pagar sebelah itu jam 12-an ya mah. Iya siang. Udah pas itu kirain saya tuh apa gitu kan, kok lemari goyang, kata saya kan gitu kan, kok lemari goyang. Saya lihat ke belakang, ternyata nggak ada apa-apa. Ini apa kayak balok paling gede besar banget, gimana sih, kayak dilempar yang kayak gurang kayak gitu sih. Kalau ngalami mah enggak sih, paling itu juga waktu dulu ya, waktu masih ada almarhum. Kalau saya datengin jubah putih semua gitu pada malam Jumat jam 12:30. Iya, pakai jubah putih semua. Di dalam Masuk ke kamar. Lalu bermakna apa ketika tiba-tiba muncul seekor ulat saat rumah Mak Rodia dibersihkan dari anasir negatif? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ritual dimulai. Kang Dadan berusaha melakukan berbagai upaya pembersihan. Yang pertama ditangani adalah Mak Rodia yang bermasalah dengan kakinya. Pemijatan di sejumlah syaraf membuat wanita tua itu kesakitan. Tapi proses pembersihan terus dilakukan. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Aduh, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pelan-pelan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Gusti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Stephen, tarik nafas. Buang. Buka mulutnya. Jangan dilawan, merem. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang ngikutin terus jin yang ada dalam tubuh ibu. Iya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengganggu ibu. Kamu suruhan ya? Iya. Tujuannya untuk mengganggu. Iya. Sekarang kamu balik sama tuanmu ya. Kamu balik sama tuanmu bahwa di sini kita sudah bersihkan rumahmu, kita sudah acak-acak dan kamu sudah ketahuan. Sekarang kamu tidak lagi di sini dan bilang ke dukunmu, saya akan hancurkan di sini. Masuk ke arah dapur, ada yang menggelitik mata batin Kang Dadan.
Dan benar, ia melihat ada sosok kuntil anak yang ikut menghuni rumah tersebut. Dan di sini saya melihat ada sosok kunti Di dalam kamar mandi. dalam kamar mandi. Selesai mengusir si Kunti, kejadian misterius mengejutkan. Karena di ruang tamu, tempat Marodia biasa duduk, muncul seekor ulat secara tiba-tiba. Ayo. Oh, ada ulat. Itu barusan keluar dari situ. Nggak tahu keluar dari. Tahu dari mana tahu ke Adi Upin begitu bersih. Coba tunjukin ulatnya. Ulat Ulatnya mana? enggak langsung dari sini. Ketika kita lagi pembersihan, ternyata ada ulat muncul dari lantai. Nah, ini ulatnya. Dan ini ulatnya. Kang Dadan mendeteksi rumah yang ditempati Marodia memang memiliki aura tidak baik. Nyaris di setiap ruangan ada penunggu gaibnya, termasuk genderuwo yang 2 tahun lalu pernah mewujud menakuti Marodia yang sedang mengaji. Boleh pinjem piring? Dan setiap kamar pastinya sudah terisi, cuman makhluk gaib aja sih. Yang paling kuat tadi biasa gitu. Dengan media ini, izin Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Pembersihan dilakukan secara menyeluruh oleh Kang Dadan. Tidak hanya pada Marodia, tapi juga tempat tinggalnya. Tapi, seperti apa sesungguhnya awal kisru keluarga yang viral ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mak Rodia sudah sepuh, kakinya juga nyaris lumpuh. Tapi hidupnya menjadi tidak nyaman sejak suaminya meninggal 3 tahun silam. Sebab anak-anaknya berubah kalap, meminta bagian warisannya. Sosoknya menjadi viral karena kemudian dilaporkan ke polisi. Kemalangan memanas setelah terjadi perseteruan panas hingga melibatkan hukum. Padahal awalnya hanya urusan keluarga yang ternyata tak mampu diselesaikan secara damai antara anak-anak dengan ibundanya. Ceritanya, dia terus aja ceritanya. Mbak dia kuliah. Jadi ibu apa namanya udah tua tertumpah gitu. Oh, ini anak ibu. Anak yang bontot. Yang ini penasehat ibu. Ini penasehat ibu. Ini yang menolongin ibu. Baik. Itu. Cerita dari awal itu gini, sebenarnya kan pada tahun tanggal 9 Januari 2019 itu ayah saya meninggal. Sedekat 3 hari itu udah perebutan surat warisan gitu kan. Nah, surat-surat tanah tersebut gitu kan pengen di atas namakan Sonya gitu, pengen di atas nama bukan di atas namakan, pengen diambil sama Sonya semua lah. Sonya semuanya. Nah, ternyata diambillah AJB atas nama mama saya gitu, diambil atas AJB atas nama mama saya. Yang 3 itu udah aman, yang keambil atas nama ibu saya, lemari saya didobrak sama Sonya. Sedekat 7 hari itu ibu saya dipaksa tanda tangan. Kisruh makin keruh, terjadi saling klaim hingga pihak Mak Rodia harus membuat surat pembatalan. Surat yang terpaksa ditandatangani. Dari sana,
keributan mulai meluas hingga melibatkan banyak orang sehingga harus dipisahkan oleh ketua RW. Sejak itu, Mak Rodia menyingkir, menyembunyikan diri, serta menghindari anak-anaknya. Puncaknya, ibu berusia hampir 80 tahun itu dilaporkan anak-anaknya ke polisi. Bikinlah saya pembatalan mutlak, kasihkan ke desa. Tanggal 4 bulan 2, secara singkat aja ya. Tanggal 4 bulan 2 terjadi keributan dari maghrib sampai subuh. Dari situ kenapa cekcoklah ditengahi melalui pihak Pak RW. Nah dari situ kenapa saya bingung, karena di soalnya udah ada mulai pengancaman. Saya khawatir kan, saya umpetin mama saya di rumah saudaranya. Ternyata dia lagi ke rumah anaknya. Saya umpet, tadinya saya mau ngumpetin di pohon bambu. Saya nggak peduli ada ular, nggak peduli. Nah dari situ kata pihak Pak RW, jangan di rumah Pak RW, anak-anak Bu Haji pada berani semua, diumpetin di rumah Ustadz, depan rumah Pak Ustadz. Nah itu sampai subuh. Kita sempat ngontrak di Bekasi Timur. Sebagai seorang ibu, Mak Rodia nelangsa, apalagi sejak suaminya meninggal dunia 3 tahun lalu. Padahal sebelumnya, saat masih ada sang suami, anak-anaknya tidak ada yang berani bertanya soal warisan. Nah, aki-aki kejadian ini mah ribut. Udah nggak ada aki-aki. Kalau ada aki-aki mah itu yang mentak sedih. Tahu nggak? Kalau ada aki-aki mah nggak bakalan ribut kayak begini. Aki-aki nggak ada, jadi mah yang dikerubutin terus sama ini, sama yang bontot. Nah, kalau ini ya suka nangis ya. Ya Allah, Gusti kenapa istrinya ninggalin ya aki-aki. Jadi begini, kalau ada laki mah gua nggak sampai kayak begini gitu. Usaha biar udah tua ntar naik motor Kalio gitu. Udah matang apa belum tuh orang yang dikasih saham. Kan suka ibu sama suami ibu kasih saham orang, ntar batanya ibu yang narik biar udah tua gini gitu. Apa sih ini kayak gini? Ya Allah, udah dah ibu bisa ini lagi dah Gusti Allah. Ya pemirsa Ganjil Misteri, malam ini kita sudah melakukan pembersihan, pengobatan dan penetralisiran, dan saya juga melakukan tameng di rumahnya. Saya juga memberikan cakra ataupun energi kekuatan untuk perlindungan untuk emak. Mudah-mudahan kelima anak ini yang dicatat oleh ibu kandungnya, mudah-mudahan diberikan kesadaran, diberikan keikhlasan dalam artian kata menjadi anak yang bisa berbakti kembali kepada terahnya, bisa sadarlah secepatnya. Insya Allah saya bantu doa, mudah-mudahan perkara ini secepatnya selesai dan kelima anak ini dibukakan pintu hatinya untuk bahwa seyogianya ibu yang sudah renta ini untuk bisa dijaga dan dirawat. Itu yang terpenting. Harta bisa dicari, tetapi kasih sayang dan doa ibu itu sulit. Mau cari kemanapun juga ridhonya ibu, ridhonya Allah, camkan itu. Jadi jangan pernah menantang, apalagi yang ditentang oleh ibu kandung sendiri yang melahirkan kita. Subhanallah min dalik, tidak ada pintunya. Saya berani jamin itu. Tidak ada pintu surganya, pasti tertutup. Mumpung masih ada, segeralah minta maaf, segeralah sujud, segeralah cium kakinya. Insya Allah masih ada waktu. Ketika matanya sudah memejam, napasnya sudah diambil sama Sang Pencipta, selesailah hidupmu. Seorang ibu semestinya menjadi pusaka bagi anak-anaknya. Sebab doa ibu adalah bagian dari restu Tuhan. Tapi yang dialami Mak Rodia justru sebaliknya. Bukan hanya tidak dihormati, tapi dilaporkan ke polisi oleh anak-anaknya. Bersama itu, berbagai peristiwa metafisika ikut mengiringinya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri
di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.